Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam kegiatan pelatihan pertama PPCC kali ini, dengan topik materi yaitu farmasis dan data laboratorium. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Nggak ada suaranya nih. Sore Bu. Sore Bu, salam Pancasila. Kalau di kampus salam Pancasila kita harus jawab merdeka gitu. Itu kultur ya yang lagi dibangun sama pimpinan ya. Untuk sharing aja sih ya. Di sini sharing farmasis. Ya farmasis kan ahli tukang obat, ada yang bilang kayak gitu. Ya ampun, tukang obat ya. Jadi ahli di bidang obat-obatan, tapi di sini kaitannya apa sih ya? Kaitan kita dengan data lab. Ya, ini jadi terima kasih kepada SEMA ya yang sudah mengundang saya nih. Diminta untuk tadi sharing tentang farmasis dan data laboratorium. Di sini tujuannya itu bisa baca hasil, mengetahui peranan klinik data klinis ya, peranan data klinis ya. Kalau agak-agak error saya dimaklumi ya, udah sore kan ya. Bisa menginterpretasi dan juga menilai kepatuhan ya dalam pengobatan. Oh ternyata dari data lab itu bisa loh kayak begini ya. Nah ini kalau misalnya mau maksud dan tujuan seperti ini ya harus ikut kuliah saya tuh patologi klinik ya di semester 5 gitu ya. Itu pun baru luar-luarnya aja ya. Karena saya 10 tahun di prodi ya. Jadi pengalamannya itu 10 tahun untuk bisa baca hasil lab ya, tahu peranannya, berinterpretasi dan lain-lain ya. Tapi di sini kalian juga paling nggak superficial tahu lah ya. Terutama dalam pertemuan kali ini harus ada yang bisa didapat. Oke, kemudian berikutnya ini kok ngehang. Oke, di sini ya. Kita mulai dulu kan judulnya farmasis dan data laboratorium, gitu nggak sih judulnya? Betul. Farmasis dan laboratorium. Ini saya ambil dari Medical Dictionary. Katanya yang namanya farmasis itu sebenarnya istilah umum ya. Jadi kalau di luar itu ada yang apoteker itu istilahnya farmasis gitu ya, gitu. Tapi terserah deh mau farmasis mau apoteker ya. Jadi seseorang yang punya license, di sini jelas ya, punya license. Ketika kalian sarjana farmasi, kalian belum punya license ya. Jadi kalau memang mau berlabel memiliki gelar apoteker atau farmasis gitu kan, harus punya license sehingga bisa prepare, kompon dan dispense ya drugs. Jadi tugas kita itu ya, open prescription ya. Jadi ada orang yang mempreskripsinya, jadi bukan kita yang mempreskripsinya, bukan kita yang nulis resep gitu ya. Ada tenaga kesehatan lain yang memiliki wewenang terhadap penulisan resep tersebut. Kita tahu ada dokter ya, dokter gigi dilayanin, atau kalau di luar practice nurse gitu ya, atau tenaga kesehatan lainnya. Itu artinya agak sempit kalau saya pakai yang ini ya, karena kayaknya pesannya farmasi itu obat aja ya. Padahal kalian sendiri kan menjalaninya ya. Kalau obat aja ngapain saya belajar apa? Yang nggak terkait obat apa sih? Ya banyak hal ya, termasuk data lab gitu kan. Nggak terkait langsung, tapi nanti pasti ada kaitannya, ada bridging-nya ya antara obat dengan data lab. Dekat ya, dekat banget hubungannya. Nah, di sini saya lebih prefer pakai yang terminologi atau apa namanya yang kedua. Jadi farmasis itu adalah healthcare profesional ya, yang bisa bekerja sama, berkonsultasi, bahkan memberikan advice ya kepada praktisi yang lainnya terkait dengan obat. Ya, untuk memberikan advice di sini ya, terutama memberikan advice
pasti butuh evidence ya. Salah satu evidence-nya itu yang terkait obat ya, data lab. Data lab nanti akan dipakai banget ya buat kalian menilai, misalnya tadi yang keempat ya, yang diinginkan adalah menilai kepatuhan untuk minum obat. Kalian keberisikan nggak? Halo? Ini anak saya soalnya lagi main. Keberisikan nggak? Hah? Enggak, Bu. Tidak, Ibu. Nggak ya? Nggak. Tidak, Ibu. Jangan berisik ya. Oke, ini data klinik ya. Nah, untuk data klinik sendiri, sebenarnya Kemenkes udah ngeluarin pedoman data klinik. Kalian tinggal klik ini nih. Lihat, klik gitu ya, nanti ada. Oh, pedoman interpretasi data klinik, dia kasih gebetannya ya. Klik aja, nanti ada bukunya, PDF-nya gitu ya, bisa dilihat. Nah, dari situ kita baru melihat ya, terkait dengan kepentingan data klinik itu adalah, di sini ada pertanyaan, kenapa seseorang meriksa lab gitu ya, datang ke laboratorium klinik? Ya, karena dia udah awalnya sih datang ke dokter, bukan datang ke lab gitu ya. Tapi dokter belum jelas diagnosanya. Demam, demam doang, demam tifoid, COVID, apa demam berdarah, ya semuanya demam, ya 38, 38, 39 variasi ya. Jadi umumnya suatu infeksi atau suatu penyakit itu memberikan gejala yang sama, ya. Kadang-kadang sulit untuk mendiagnosa dan agak berbahaya untuk jika salah diagnosa. Ini saya pernah cerita mungkin di kakak kelas kalian ya. Saya hampir misdiagnos waktu kuliah apoteker. Kuliah apoteker kok saya demam tinggi ya, demam tinggi, demam, minum obat penurun panas turun, demam lagi, turun lagi. Tapi lemes gitu, sakit gitu ya, pusing. Akhirnya ke dokter. Dokter kasih obat antibiotik ya. Mungkin di infonya maksudnya mungkin diagnosa beliau adalah infeksi bakteri tidak spesifik, jadi kasih antibiotik aja deh gitu ya. Contohnya demam berdarah dong, ya. Kan saya sambil magang tuh di Prodia. Saya ngekos, kalau orang Bandung ya, ada Prodia Wastu Kencana. Saya ngekos dekat Prodia Wastu. Jadi teman saya tuh analis dari Prodia datang, sini aku ambilin darahnya gitu ya. Ambilin darahnya, diperiksa hematologinya, diperiksa tipesnya ya. Diperiksa untuk pemeriksaan tifoidnya, diperiksa untuk pemeriksaan demam berdarahnya. Oh iya, padahal saya udah merasa agak enakan, udah nggak demam, agak enakan tuh udah nggak demam ya, karena udah ke dokter juga kan. Kemudian udah ya, mereka berkunjung, udah dicek lah. Datang lagi, cepet amat ya, datang lagi ya. Saya pikir mau nganterin hasil kali ya. Padahal kan kalau hasil mah bisa di WA aja gitu ya, bisa ditelepon gitu. Ngapain datang lagi? Dia membawa saya ke rumah sakit dong, ya ke Boromeus, ya rumah sakit Boromeus tuh ada di Bandung. Trombosit saya udah 80.000, ya. Terus anti dengue IgG-IgM-nya positif. Memang satu rumah sama saya kan ngekos ya. Ada anaknya ibu kos habis demam berdarah gitu. Jadi mungkin ada nyamuk di sekitar situ kan ya. Ya udah saya nurut aja ke rumah sakit, dan bener loh turun sampai 20.000 ya, sampai rasanya tuh melayang gitu ya. Untung di rumah sakit, kalau di rumah kan apalagi anak kos ya, anak kos siapa yang jagain, nggak ada ya. Pacar juga kan cuman paling nengokin doang gitu kan gitu. Pacarnya waktu itu udah lulus duluan ya, pacar saya lulus duluan gitu, jadi artinya udah kerja, nggak nemenin gitu ya. Nah itu jadi datang ke lab biasanya udah dari dokter dulu, terus baru periksa gitu kan. Nah dokter juga punya keterbatasan ya, dia memang wewenang dan tugasnya adalah mendiagnosis, tapi dalam mendiagnosis itu sering mereka butuh alat penunjang ya, penunjang salah satunya adalah tes lab. Ada yang non lab itu misalnya hasil CT scan,
hasil ronsen, dan lain-lain ya. Kalau namanya pemeriksaan laboratorium itu adalah dari cairan tubuh, ya, gitu. Jadi memang tujuan utamanya adalah mengkonfirmasi diagnostik. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas penjelasan dan jawabannya. Semoga itu semua dapat bermanfaat untuk kita semua. Sedikit kesimpulan materi dari yang dijelaskan oleh Bu Yati dari saya. Yang pertama, Ibu Yati itu menjelaskan seorang apoteker adalah seorang profesional yang bekerja sama dan berkontribusi dengan praktisi-praktisi lainnya mengenai obat. Kemudian, Ibu Yati menjelaskan pedoman dari interpretasi data klinik, lalu tujuan dari pemeriksaan lab, kemudian pemeriksaan lab bersifat analitik dan klinis, lalu Ibu Yati juga menjelaskan contoh pemeriksaan lab dan sensitivitas dari COVID-19. Lalu menjelaskan juga bagaimana tahapan-tahapan pemeriksaan lab seperti itu ada yang pertama ada pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Selanjutnya, Ibu Yati juga menjelaskan macam-macam pemeriksaan lab seperti hematologi, koagulasi, urinalis, dan dipstik. Ibu Yati juga menjelaskan macam-macam pemeriksaan analitik seperti basic dan komprehensif. Yang terakhir, Ibu Yati juga menjelaskan bagaimana cara menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan cardiac markers.